Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membandingkan dua saham batubara terfavorit para investor untuk dividen investing. Ini lebih cuan mana nih, saham PTBA atau saham Adaro Energy? Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk investasi dan beli saham PTBA atau ADRO, teman-teman harus lihat dan ngecek video ini. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Kita akan awali dengan pemberitaan negatif dan juga positif dari kedua saham ini. Yang pertama adalah kasus korupsi yang ternyata terjadi di PLTU Bukit Asam ya guys ya. Beritanya cukup fresh ya, rilis pada 9 Juli hari ini tahun 2024 pada pukul 19.01. Dikutip dari Bloomberg Technos, KPK tahan 3 tersangka korupsi PLTU Bukit Asam. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 3 tersangka dalam kasus korupsi di PT PLN Persero pada unit induk pembangkitan atau UIK Sumatera Bagian Selatan terkait dari dugaan kasus korupsi pekerja retrofit sistem shoot blowing di PLTU Bukit Asam pada tahun 2017 sampai 2022. KPK menetapkan tersangka sekaligus juga melakukan penahanan pada pekerjaan retrofit sistem shoot blowing PLTU Bukit Asam dan juga PT PLN Persero Tbk guys ya. Unjar Wakil Ketua KPK yakni Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK pada hari Selasa. 3 tersangka terdiri dari 2 orang yang berasal dari perusahaan berplat merah tersebut. 1 tersangka berasal dari salah satu perusahaan swasta yang aktif di bidang konstruksi. Berdasarkan keterangan ahli, terdapat markup biaya yang dilakukan oleh tersangka sebesar 135% menjadi sebesar 74,9 miliar rupiah, dan atas tindak pidana tersebut terdapat kerugian negara sekitar 25 miliar rupiah. Nah, seharusnya perusahaan BUMN ini kan menjadi penopang pendapatan ya guys ya untuk negara dan bukannya malah merugikan negara. Jadi kita di sini juga melihat bahwa ini adalah sentimen yang sangat negatif terutama untuk perusahaan PTBA ini sendiri guys ya. Berbanding terbalik dengan pemberitaan negatif di saham PTBA, pemberitaan positif malah muncul dari saham ADRO, di mana pemilik dari ADRO yaitu Bapak Garibaldi Thohir yang biasa disebut dengan Boy Thohir, salah satu konglomerat yang ada di Indonesia, berbicara terkait dengan rencana besar Adaro Energy untuk kedepannya. Dilansir dari berita premium di bisnis.com, Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia yakni ADRO ya guys ya, kode sahamnya yakni Bapak Garibaldi Thohir buka suara terkait transformasi Adaro lantaran potensi berakhirnya era batubara hingga kisi-kisi IPO PLT Hydro berkapasitas 1,3 gigawatt. Jadi akan ada IPO juga nih guys ya dari anak usaha Adaro Energy. Pada kesempatan wawancara dengan Bisnis Indonesia, Boy mengaku sudah lama memikirkan perihal habisnya batubara dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Dia menyebut terdapat 3 pengalaman pribadi yang memperkuat tekad Adaro untuk bergerak lebih cepat dalam melakukan transisi bisnis guna beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Pertama, pengalamannya ketika berkarir di PT Allied Indocol di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 1992. Pengalaman pertama bersentuhan dengan bisnis batubara itu katanya mengajarkan banyak hal termasuk berakhirnya batubara Sawah Lunto. Menurutnya sebagai energi tak terbarukan, batubara bakal habis entah itu 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan 20 tahun lagi. Dan juga ini tergantung dari cadangan batubaranya gitu guys ya. Dan beliau tidak mau ketika batubaranya habis, masyarakat ini di sekitar lokasi tambang itu masih dalam keadaan miskin. Yang kedua, pengalaman COVID-19 di mana kakak kandung Erick Thohir ini sempat dirawat selama 2 minggu. COVID-19 membuat jarak hidup dan mati menjadi tipis karena menelan banyak korban. Bisnis Adaro saat itu juga tertekan karena permintaan dan harga batubara itu turun sangat dalam ya. Kita tahu bahwa ASP ya atau harga batubara, harga acuan batubara itu sempat turun gitu guys ya setelah naik sangat tinggi di tahun 2022 lalu dan turun di tahun 2023 mengalami normalisasi. Pengalaman beliau ketiga setelah pulih, Boy melihat adanya kesadaran baru khususnya dari generasi Z terkait energi bersih. Adaro katanya mendengarkan hal itu dan transformasi menjadi keniscayaan ya guys. Jadi kemungkinan Boy Thohir dan juga Adaro Energy ini akan melakukan transformasi ke bisnis energi ramah lingkungan yang ibaratnya ini bukan hanya lip service saja tapi akan
apa ya, akan dilakukan dan transformasi bisnis Adaro ini harus punya dampak yang cukup besar. Nah, jadi Adaro Energy ini kita lihat juga cukup menarik guys ya, di mana prospek kedepannya memang Bapak Garibaldi Thohir ini akan fokus terhadap energi terbarukan ya guys ya, dan Adaro kemungkinan besar di masa depan akan bertransformasi seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat ya guys ya, bagaimana prospek bisnis dari Adaro dan PTBA, silahkan dibandingkan ya. Kita akan mulai lagi ke saham PTBA guys. Untuk PTBA hari ini terkoreksi 0,78% ya, di harga 2.530. Kalau misalkan kita lihat di 3 bulan terakhir, harga saham PTBA yang biasanya berada di atas harga Adaro, kali ini harus berada di bawahnya nominal harga Adaro Energy, yakni di 2.500-an. Dan setelah pembagian dividen, saham PTBA belum bisa naik lagi guys ya. Lalu di sini kita soroti juga dari sisi laba bersih, ya, di mana net income atau laba bersih dari PTBA ini turun sangat dalam ya guys ya. Dari 1,1 triliun pada kuartal 1 2023 turun sangat dalam menjadi 791 miliar pada kuartal 1 2024, di mana laba bersih PTBA ini turun 31,9%-an. Jadi untuk rasio fundamental lain nanti akan kita bahas ya di akhir video setelah kita memproyeksikan dividen dari PTBA dan juga saham Adaro Energy. Jadi untuk PTBA ini memang terkenal ya guys ya, sempat 2 tahun berturut-turut membagikan DPR 100%. Nah, meskipun Adaro tidak membagikan DPR 100%, tapi apakah Adaro ini lebih cuan ya ketika kita berinvestasi di Adaro atau memang lebih cuan di PTBA? Nah, ini nanti akan terlihat ya guys ya dari proyeksi dividennya seperti itu. Kalau misalkan dari laba bersih ya guys ya, di sini kita lebih melihat adanya keunggulan di saham Adaro Energy. Yang pertama dari sisi nominal harga, hari ini ada RO di 2.900 dan masih uptrend. Bahkan sejak pembagian dividen, saham Adaro Energy ini bisa rebound lagi ya guys ya. Dan baru kali ini saya melihat harga Adaro itu berada di atas nominal harga PTBA. Nah, di sini keunggulan dari Adaro yang pertama adalah dari sisi laba bersih, di mana penurunan laba bersih di saham Adaro itu cukup minim ya guys ya, hanya 18% saja. Dan juga PT Adaro Energy Tbk ini membukukan laba tertinggi di kuartal pertama kuartal 1 2024 di antara 4 emiten batu bara lainnya yang market cap-nya juga cukup besar seperti itu. Jadi penurunan laba antara PTBA dan Adaro di sini teman-teman bisa lihat penurunannya jauh lebih dalam penurunan laba PTBA, sedangkan Adaro hanya 18% ya. PTBA ini anjlok 31%-an. Jadi untuk laba dari Adaro Energy ya turun dari 214 miliar menjadi 185 miliar pada kuartal 1 2024, dan proyeksinya untuk annualize atau full year 2024 ini kemungkinan juga anjloknya tidak akan dalam, apalagi jika kuartal 2 nanti laba Adaro bisa stabil atau malah naik. Nah, bagaimana dengan PTBA? PTBA pada kuartal 2 nanti akan kita lihat juga gitu guys ya, bagaimana hasil dari kinerja pada kuartal 2 2024, apakah PTBA akan naik atau malah Adaro Energy yang mengalami kenaikan laba bersih. Kita sudah bahas bagaimana penurunan laba bersih pada kedua emiten ini antara PTBA dan juga Adaro Energy. Nah, kita akan mulai masuk ya ke proyeksi dividennya. EPS PTBA untuk proyeksi full year 2024 ini di angka Rp274 per lembar saham, sedangkan ADRO di angka Rp743 per lembar saham. Data ini berdasarkan data dari Stockbit Sekuritas. Sedangkan untuk DPR atau Dividend Payout Ratio PTBA pada 4 tahun terakhir ya guys ya, atau 3 tahun terakhir di RTI Bisnis memang di angka 75-100%, di mana tahun ini ya guys ya PTBA membagikan dividen hanya 75% dari laba bersihnya. Jadi dengan proyeksi EPS pada full year 2024 dan DPR terendah pada tahun ini, maka proyeksi dividen finalnya adalah 206 per lembar saham dengan dividen yield 8% di harga saat ini 2.590 per lembar saham. Sedangkan untuk DPR tertinggi yaitu 100%, maka potensi dividennya 274 atau dividen yieldnya 11%. Jadi di sini range dividen yieldnya 8 sampai 11%.
Sedangkan untuk ADRO atau Adaro Energy ya guys ya, dengan EPS 743 per lembar saham, ya kita melihat DPR terendahnya ada di 40% dan dividen tertingginya atau DPR tertingginya itu di 72%. Ketika DPR 40% terendahnya, maka dividennya akan bagi Rp297 per lembar saham. Ini nanti dibagi dua dengan interimnya. Dan potensi dividen yieldnya 10%. Sedangkan jika ADRO ini kembali membagi DPR 72%, maka potensi dividen yieldnya bisa mencapai 18% dengan capaian EPS 743 per lembar saham. Maka dividen finalnya 535 per lembar saham. Di sini kita fokus ke dividen yieldnya. Untuk dividen yield terendah, kita bandingkan antara PTBA dan Adaro, maka di sini teman-teman sudah melihat keunggulan dari Adro ya guys ya, dari Adaro Energy. Di mana dengan DPR 40% saja, Adaro bisa membagikan dividen dengan yield 10%. Begitupun juga dengan angka tertinggi. Jika kita bandingkan ya, DPR 100% PTBA dengan DPR 72% Adaro, maka di sini teman-teman bisa lihat dividen yieldnya PTBA hanya bisa bagi dividen yield 11%, dan Adaro bisa bagi dividen yield 18%. Tentu saja secara garis besar atau secara kasat mata ya, kita proyeksikan dari data sekuritas, maka ya untuk dividen investing 1 tahun ini ternyata lebih cuan kita investasi di saham Adaro Energy seperti itu. Kita bandingkan juga dari sisi PBV, di mana PBV PTBA 1,30 kali dengan PBV Adro di angka 0,82 kali. Jelas dari sisi price to book value, ternyata Adaro jauh lebih murah. Lalu dari sisi PE ratio PTBA di angka 9,2 kali dengan per Adro di angka 3,9 kali. Yang berarti PE ratio Adaro juga jauh lebih menarik. Kita bandingkan juga dari penurunan kuartal 1 untuk PTBA di angka 31% ya minusnya, dan Adaro minus 18%, yang berarti dari sisi kinerja pada kuartal 1 2024 Adaro Energy jauh lebih resilience. Lalu kita bandingkan juga dari sisi hutang atau debt to equity ratio. DER PTBA di angka 71%, sedangkan DER Adro di angka 37%, yang berarti dari rasio hutang Adaro jauh lebih aman. Sedangkan kita bandingkan juga dari sisi NPM atau net profit margin. PTBA NPM-nya di angka 8,4%, sedangkan NPM Adaro di angka 25%. Jadi dari sisi profitabilitas di sini jauh lebih profitable saham Adaro. Gitu guys ya. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Ya, silahkan dianalisa kembali. Saya pun masih menunggu sebenarnya rilis laporan keuangan untuk kuartal 2 2024, sehingga nanti saya bisa melihat dan bisa membandingkan lagi ya guys ya, prospek bisnis dari kedua saham batubara terfavorit ini. Oke guys, menurut teman-teman lebih menarik mana maksud saya, antara PTBA atau Adaro Energy? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.